warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Esterko Putri, guru fisika SMA 16 Padang, calon guru penggerak dari Kota Padang. Hari ini saya akan memaparkan mengenai inquiry apresiatif yang sering disingkat dengan IA dan bagaimana hubungannya dengan dua pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu apa pemahaman saya mengenai paradigma inquiry apresiatif ini. Jadi inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk membantu komunitas atau organisasi dalam melakukan perubahan sehingga mimpi-mimpi mereka bisa terwujud. Nah, pendekatan inquiry apresiatif itu dia berbasis kepada kekuatan, atau istilah lainnya adalah inti positif. Apa itu inti positif atau kekuatannya? Karena di dalam pendekatan inquiry apresiatif percaya memandang suatu hal tersebut di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada berbagai bakat, berbagai keahlian, cerita-cerita sukses, hal-hal yang positif, kemudian sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan komunitas tersebut dan mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Nah, khusus untuk modul 1.3 itu menjelaskan bagaimana inquiry apresiatif kemudian diimplementasikan dalam bentuk model Bagja. Artinya dimulai dengan buat pertanyaan utama, kemudian bagaimana kita mengambil pelajaran mengenai bagian-bagian yang apa yang selama ini sudah dilakukan dengan positif, kemudian kita menggali mimpi bersama-sama, mimpi apa yang diinginkan di sekolah, kemudian jabarkan itu artinya kita susun langkah-langkah untuk menggapai mimpi, dan terakhir itu kita atur eksekusi, artinya siapa-siapa saja yang akan berperan, kemudian kepada siapa ini dilaporkan, lalu bagaimana evaluasinya, umpan baliknya seperti apa. Nah, kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana paradigma IA ini jika dikaitkan dengan dua poin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, poin apa saja? Pertama adalah mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang kedua adalah bagaimana anak itu hanya bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dan tugas guru hanyalah menuntun dan merawatnya. Nah, jadi di sini kita tahu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan inquiry apresiatif itu merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan. Jadi inti-inti positif ini kemudian dikembangkan untuk mewujudkan mimpi. Nah, jadi bagian itulah yang sebenarnya memiliki hubungan erat dengan pemikiran KHD. Kenapa? Karena jika kita kaitkan dengan pernyataan KHD mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, maka inti positif yang dikatakan di inquiry apresiatif itu sebenarnya adalah kodrat yang sudah dimiliki oleh peserta didik yang dipengaruhi oleh alam dan zaman. Jadi peserta didik tersebut atau murid kita itu sebenarnya dari lahir dia sudah memiliki bakat, sudah memiliki potensi, dia sebenarnya sudah memiliki sifat-sifat baik, dia sudah memiliki karakteristik di dalam dirinya sendiri, dan itu bisa dikembangkan. Jadi sesuai dengan prinsip IA, maka semua potensi yang ada di peserta didik itu kemudian kita kembangkan agar kemudian bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka melalui bakat, minat, atau potensi yang mereka miliki tersebut. Nah, kemudian lalu tugas guru di sini apa? Tugas guru di sini adalah membantu pertama membantu menemukan apa potensi-potensi murid-murid tersebut. Kemudian tugas guru selanjutnya adalah ya ikut mengembangkan, ikut memfasilitasi. Nah, peran guru dalam hal ini adalah menjadi motivator, kemudian menjadi fasilitator, dan menjadi inspirator. Apa artinya menjadi motivator? Menjadi motivator berarti guru mendorong tumbuh
berkembangnya bakat, minat, sifat-sifat baik yang dimiliki peserta didik. Kemudian fasilitator. Apa artinya fasilitator di sini? Guru itu memfasilitasi agar bakat dan minat tersebut bisa berkembang. Jadi menyediakan sarana prasarananya. Setelah kita tahu apa saja bakat dan minat dari murid, kemudian kita memfasilitasi dari segi sarana prasarana, kemudian memfasilitasi waktu, tempat, bagaimana supaya hal-hal tersebut berkembang dengan baik. Yang terakhir, peran guru itu adalah untuk menjadi inspirator. Artinya di sini guru memberi inspirasi, menjadi contoh agar murid dengan segala bakat, minat yang dia miliki, dia berani bermimpi besar. Nah, terakhir, bagaimana kita memanfaatkan paradigma IA ini untuk mewujudkan pemikiran KHD tersebut. Nah, jadi di sini untuk mewujudkan pemikiran KHD melalui paradigma IA, maka kita dapat memulai melakukan implementasi dengan mengikuti tahapan model Bagja. Artinya, pertama kita buat pertanyaan besar, pertanyaan utama, pertanyaan mengenai apa yang kita inginkan muncul pada diri masing-masing murid kita. Yang kedua, kita kemudian mencari tahu atau menggali kekuatan apa atau bakat minat apa, sifat-sifat positif apa, karakteristik baik apa yang ada di masing-masing murid kita. Dan setelah kita tahu, maka kita untuk murid-murid yang telah besar, kita bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi bersama untuk melakukan menggali mimpi bersama. Jadi artinya kita meminta mereka untuk menggali mimpi mereka. Mimpi besar apa yang nanti akan ingin mereka wujudkan dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan bakat, minat, atau karakteristik yang mereka miliki hari ini. Dan setelahnya dijabarkan. Apa artinya dijabarkan? Kita bersama murid itu menyusun langkah-langkah bagaimana supaya mimpi yang telah mereka buat itu benar-benar menjadi nyata, dan itu harus dimulai dari sekarang gitu. Jadi apa saja tahapan-tahapannya, lalu apa saja mungkin yang bisa dilakukan agar semua bakatnya berkembang, lalu setelah itu dia bisa meraih mimpinya di kehidupan di waktu yang akan datang. Nah, terakhir adalah kita mengatur eksekusi. Apa artinya atur eksekusi? Artinya kita melihat siapa-siapa saja yang bisa mendukung untuk meraih mimpi tersebut. Kemudian bagaimana mimpi itu bisa dikatakan berhasil, itu kita diskusikan bersama-sama murid. Jika muridnya masih kecil, maka peran guru di sini berusia masih kecil, maka peran guru di sini akan lebih banyak. Jika murid-muridnya sudah menginjak masa dewasa, maka mungkin masa remaja dan dewasa, maka itu bisa didiskusikan bersama-sama agar mereka nanti bisa meraih mimpi-mimpi besar mereka. Mungkin sekian penjabaran saya atau pemaparan saya mengenai inquiry apresiatif dan hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.